Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, walau habari teman-teman channel Papa Iyas Gorontalo. Saat ini saya akan berbagi suasana lagi. Dan sekarang ini saya berada di Jalan Haji A.R. Konio. Nah, akan menuju ke Masjid Hunto ya. Nah, ini dia punya menara sudah kelihatan dari sini. Jadi kita akan telusuri Kelurahan Siendeng, Kelurahan Donggala, dan Kelurahan Tenilo. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan saya kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Dan melalui video ini saya minta dukungan, mohon dukungan buat teman-teman channel ini agar lebih berkembang. Yang baru ketemu dengan channel ini silahkan di subscribe dan dicentang tanda loncengnya supaya kita akan tetap bertemu di video yang akan datang. Tentunya tetap video Gorontalo yang kita cintai ini. Nah, ini terus di Masjid Hunto ya teman-teman. Kita akan lanjut terus. Nah, di depan sudah ada perempatan. Kalau mau belok kiri menuju ke pusat pertokoan, kalau mau terus Pati Alinti ya, dan kita akan belok kanan. Oke. Nah, ini adalah perubahan yang mungkin dulunya seperti apa, atau dulu juga masih tetap seperti ini, masih ada bangunan-bangunan dulu yang teman-teman masih ingat. Dan teman-teman yang dekat-dekat sini, apalagi teman sekolah pernah datang belajar di sini ya. Jadi minimal bisa mengingat memori-memori yang dulu ketika melewati jalan ini. Jadi jangan lupa ya komentarnya agar siapa tahu dengan komentarnya ada teman-teman yang dulu pernah satu letting kemari di sekolah SMP atau SMA ataupun SD bisa ketemu dengan video ini. Nah, sekarang kita ada di Jembatan Donggala. Ini jembatan dulu tidak seperti ini, so besar. Nah, kalau belok kiri kita akan menuju ke kuburan Cina. Ada di video saya yang terdahulu, ada belok kiri itu. Nah, lanjut terus belok kanan. Nah, sekarang sudah di Donggala ya kita ini Kelurahan Donggala. Nah, di Kelurahan Donggala ini ada kuburan keramat. Nah, nanti insya Allah di episode berikut saya akan datang di kuburan keramat ini, sekalian mau berziarah di makam aulia ini. Nah, yang di sebelah kiri itu. Oke, kita lanjut terus ya teman-teman. Nah, yang di sebelah kanan itu ada kuburan-kuburan Cina ya. Lanjut terus. Ini agak sunyi karena sekarang ini jam 1:20, setengah 2. Jadi dia punya panas ini bukan main. Dan kalau saat-saat seperti ini orang-orang Gorontalo itu pada tidur siang. Nah, jadi di Gorontalo itu ada tradisi tidur siang. Kalau dulu kemarin itu, kalau dulu kemarin waktu saya masih kecil juga, kalau tidak mau tidur siang dia mau dapat pukul. Jadi orang tua mau dapat pukul kalau tidak tidur siang ya. Nah, seperti itu juga sekarang, masih tetap tradisi itu melekat dari zaman dulu kemarin sampai dengan sekarang ini. Nah, ini sekarang di lapas Kota Gorontalo. Jadi ada penjara ya di sebelah kiri ini, yang memang dari dulu
seperti ini. DP pagar juga saja ini tidak pernah berubah. Oke, terang lanjut terus ya. Jadi Gorontalo di siang hari ini sunyi karena ada tradisi tidur siang. Jadi nantinya terang akan melewati jalan ini terus dan akan masuk ke perumahan Tenilo. Jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, dan kalau tidak suka ya tidak apa-apa juga, atau di skip saja. Mudah-mudahan ya, karena video ini saya khususkan buat teman-teman yang sudah lama tidak pernah melihat lagi kota Gorontalo. Itu yang pertama. Dan yang kedua, insya Allah dengan video ini nantinya kota Gorontalo di tahun-tahun yang akan datang, mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, atau 1000 tahun akan datang, insya Allah dokumen ini masih tetap ada. Dan tentunya keadaan yang ada lewat sekarang ini sudah bukan begini lagi, lain lagi DP model. Jadi ini merupakan dokumen channel Bapak Iyas Gorontalo untuk semuanya, karena dulu kamari itu saya ini termasuk penikmat video-video zaman dulu yang seperti perjalanan sekarang ini. Sangat sulit sekali ya, susah sekali mau dapat. Yang tahun berapa saja itu, tahun 90 saja susah sekali. Nah, dengan adanya itu saya ingin balas dendam. Semua jalan yang di Gorontalo saya mau shooting. Nah, nantinya insya Allah ke depan ini orang bisa lihat lagi. Nah, di sini ini ada apa? Rumah-rumah Lisapa. Ini orang ke taman ke rumah. Ini sekolah, masih ada dokumen-dokumen sekolah. Biasanya sekolah itu kalau 50 tahun yang akan datang mungkin dia bongkar, dirembuk, dipindah. Di mana mungkin, atau di semua bikin satu tempat khusus untuk sekolah atau bagaimana. Nah, sekarang ini kan ada dokumennya bahwa memang benar-benar di Donggala ini ada SDN berapa itu yang tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah bisa membantu ya buat teman-teman di tahun-tahun yang akan datang, bukan untuk yang sekarang ini. Mungkin teman-teman yang sekarang ini ada juga yang tidak suka dengan video ini, mungkin dianggap sampah atau seperti apa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dia akan datang di tahun-tahun yang akan datang, dan bisa menjadi kenangan terindah. Apalagi ini kampung halaman ya, apalagi orang-orang yang sudah sukses di luar sana, asli Gorontalo atau asli Donggala. Nah, bisa lihat ini dulu Ati Olo keterang tanpa bermain di sini, orang main bola kaki atau apa. Nah, kalau sekarang ini kan belum terlalu diminati. Nanti akan mau lama-lama kemarin tuh suka sekali menonton yang banyak ini. Apalagi buat teman-teman yang lama sekali kasih tinggal Gorontalo dari tahun 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Nah, ini adalah dokumen atau situasi terkini yang mungkin jalan ini penuh dengan kenangan, penuh dengan memori. Karena dulu kemarin ini orang naik sepeda saja itu so lumayan. Orang dulu itu jalan kaki ya, kalau mau menuju ke pasar sentral ini dianggap cuma dekat sekali ini. Jadi Solop Swallow itu biasa dorong mau pakai cuman 1 bulan so tipis ya. Karena apa? Dulu itu memang orang itu memang jalan kaki, mau naik bendi saja aduh mending jalan kaki. Jadi orang dulu itu sehat-sehat ya, banyak tidak penyakitan seperti sekarang ini. Dan ini orang sudah di ini ya, sudah di perumahan Tenilo.
Nanti kita orang akan menuju ke tempat perkemahan, bumi perkemahan Tenilo. Karena dulu kamar itu waktu umur saya tahun 80-an. Nah, di sini ini memang sering dijadikan tempat perkemahan, jambore nasional pernah juga diadakan di Tenilo ini. Nah, itu di gunung yang sebelah kanan ini. Pernah kita orang saya pernah tidur di situ berapa malam, karena perkemahan itu ada 5 hari ya, 5 malam. Jadi kita tidur di atas gunung di dalam tenda. Jadi buat siswa-siswa yang diizinkan untuk bermalam itu tidak masalah. Nah, termasuk saya diizinkan oleh orang tua. Nah, sedikit lagi kita akan memasuki Kuala ya, Kuala Bolango, Sungai Bolango. Kalau Sungai Bone di sebelah Kuala Bone, ini kalau yang sebelah sini Sungai Bolango, Kuala Bolango. Nah, dulu ini tidak ada rumah-rumah di sini ya, sebelah kiri ini sudah mulai mereka membangun rumah di sini. Nah, ini sudah lihat kan? Sudah lihat jelas. Dan ini gunung ini yang di sebelah kiri ini, sebelah kanan. Nah, di situ lokasi bumi perkemahan. Dan untuk kegiatan napaktilas, orang sering jalan-jalan di sini ini. Waduh, masya Allah, kenangan terindah juga ini tempat ini ya teman-teman. Barangkali ada yang seumuran dengan saya, kelahiran 1975. Nah, di tempat ini gagah sekali, banyak sekali kenangan. Karena di Kuala ini waktu dulu pas di Tampak ini ya, yang di sebelah kiri ini ada alat transportasi penyeberangan, yaitu perahu. Ya, jadi ada perahu ini yang kalau mau pergi di sebelah Kuala ini ada perahu. Itu kalau tidak salah dulu itu 5 pera ya. Nah, dari sini mau menuju ke sebelah itu 5 pera gitu. Nah, ini jalan baru ya, kita akan coba, mudah-mudahan tidak monta kandas ini auto. Nah, kita mau coba terus ini, mau ikut ini jalan, kira-kira mau tembus di mana ini. Oke teman-teman, ikuti terus saya mau fokus dulu melihat situasi jalan di pinggir Kuala ini, karena ini jalan baru. Iya, sepanjang jalan ini dengar rupa beribut sekali dengan burung walet, rumahnya burung walet. Jadi di sebelah juga itu banyak yang bikin itu tanpa walet. Ini dia punya pinggiran Kuala ini, dorong sudah masih bagus ya. Jadi sudah tidak mau longsor lagi. Kurang yang bagian sini kayaknya yang belum ini. Jadi saya masuk di jalan ini, saya tidak tahu kalau mau tembus atau tidak. Pokoknya jalan terus. Sedikit jaga kandas ini auto Jadi terang jalan terus ya teman-teman. Mungkin dulunya ini pinggiran Kuala ini tidak seperti ini. Oh, ternyata semuanya sudah ya.
kiri kanan sudah pasang apa ini, beronjong. Itu bagus. Pinggiran Kuala, so mantap. Wah, mantap. Bisa lewat di sini auto karena saya berani lewat kasih masuk sini ini auto. Saya lihat ada jalan ini, rupa jalan Loban auto ini yang kiri kanan tuh. Nah, jadi kayaknya ini aman, ini bisa masuk terus. Ini mau tembus di belakang-belakang rumah lo orang ini. Sini yang so bahaya ini. Allah, tak kandas. Bismillah. Jadi so jaga tak kandas ya teman-teman di sini. Kamera lagi so tak putar lagi, tidak tahu semang ada ke mana ini kamera. Jadi video ini saya spesialkan buat teman-teman ya, apalagi yang tidak pernah lewat di jalan sini. Semoga bisa mewakili, saya mewakili teman-teman, artinya orang bisa jalan sama-sama melalui video ini. Alhamdulillah ini sudah mulai aman. Jalan sudah tidak seperti yang tadi. Nah, ini sudah dapat lihat titik terang, ini bagus jadi jalan ya. Banyak pengusaha-pengusaha sarang walet. Ini tidak tahu kalau mau tembus di mana ini ya. Nanti di episode berikut saya akan ambil ini yang terang ada lewat akan sekarang dengan drone. Karena sekarang sudah sekitar 17 menit perjalanan kita orang di bagian Siendeng dan sekitarnya. Masuk-masuk di Tenilo lagi tuh orang ini, di pinggiran Kuala. Nah, ini so ada aspal ini ya teman-teman. Cuma tembus di ini di pertigaan. Iya, pertigaan di muka lapas, di muka penjara. Nah, itu sana ada pagar. Ternyata cuman tembus di situ ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, sama-sama juga orang kurang tahu juga ya dengan jalan itu. Alhamdulillah saya dengan adanya perjalanan ini bisa dapat tahu bahwa itu jalan kalau dari perumahan Tenilo mau terus bisa tembus ke sini. Jadi insya Allah kalau itu jalan juga dorong semua aspal bagus. Nah, ini jalan potong juga termasuk. Nah, kita orang sudah tembus lagi di lapas. Oke, ini jalan yang tadi ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya yang sudah mengikuti video ini. Semoga bisa terhibur, dan yang tidak suka tidak apa-apa, insya Allah bisa diluangkan di kolom komentar kira-kira seperti apa tanggapannya atau sarannya. Nanti insya Allah saya akan perbaiki. Dan ya seperti ini ya channel Papa Iyas Gorontalo itu, banyak kekurangan tapi insya Allah bisa menghibur. Oke, saya pamit ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.